1 Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Dan tentunya ya di sore hari ini jelang petang bersama saya RD Sam kembali lagi bersama Anda dalam program Smart Community. Dan alhamdulillah hari ini cuaca adem-adem gitu ya. Setelah kemarin-kemarin tuh panas banget ya. Bukan panas lagi tapi panas banget gitu ya. Dan tadi sedikit gerimis ya, kemudian mungkin di perjalanan teman-teman yang sudah hadir di sini mungkin agak sedikit macet, tapi itu tidak menjadi sebuah hambatan dan kendala yang berarti untuk teman-teman tentunya hadir di sini. Dan tentunya saya menyapa smart listeners dan viewers dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar tak semua? Alhamdulillah ya. Ini waduh sore-sore kayak gini enak banget ngemil-ngemil loh. Gorengan-gorengan, ubi goreng kemudian teh panas. Aduh. Enak sekali ya. Baik, Smart Community kali ini menghadirkan salah satu komunitas yang tidak kalah menarik dari komunitas-komunitas yang lain. Kalau namanya saya udah tahu, tapi mungkin topiknya saya akan menyontek smart listeners ya. Oke, di mana ini? Oke, baik, kali ini komunitas kita yang sudah hadir di samping kiri kanan saya yang melihat YouTube channel pasti tentunya, wah ini mana ini? Pasti tentunya tahu ya. Oke, dan langsung lihat. Baik, kali ini kita bersama dengan komunitas TDA Makassar. Boleh minta tepuk tangan dulu dong. Iya. Boleh dipakai mic-nya dulu. Saya pengen sapa-sapa. Silahkan pakai mic-nya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan apa kabarnya teman-teman TDA? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, seperti janji saya ya smart listener, sebelum kita masuk ke topiknya kita akan kenalan dulu dengan teman-teman dari TDA. Tapi sebelumnya saya ingin men-spill dulu apa tema kita atau topik kita pada sore jelang petang ini. Topiknya yakni dari gagal ke bangkit, mental juara entrepreneur. Wah, luar biasa. Ya, baik. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai topik atau tema kita pada sore hari ini, kita pengen kenalan dulu dong ya dengan teman-teman yang ada di sini dari TDA Makassar. Baik, saya mulai dari Ukti dulu. Masalah. Boleh kenalan dengan smart listeners yang ada di rumah atau dimanapun berada. Boleh perkenalkan nama lengkapnya siapa, kerap disapa siapa, kemudian sebagai apa di TDA, TDA Makassar, dan sudah berapa lama joinnya? Silahkan. Baik, sahabat listener, kenalin nama saya Susi Ernawati, biasa dipanggil Susi. Terus juga di TDA Makassar itu saya sebagai pelayan TDA perempuan. Di Makassar, gabung di Makassar itu udah dari 2015. Wow. Itu masih simpatisan, masih volunteer. Berarti sudah 1 dekade ya? Iya, hampir kayak gitu ya. Tapi itu waktu itu belum member. Masuk di member itu resminya di 2018. Oke, 3 tahun setelahnya. Iya, 3 tahun setelahnya. Setelah itu langsung jadi pelayan, sudah 3 kali ketua. Ikut terus jadi pelayan dan tetap di TDA perempuan pelayan. Alhamdulillah. Iya. Selamat datang Kak Susi, iya, ya, Susi, di program Smart Community. Baik, terima kasih. Saya akan kembali. Selanjutnya boleh perkenalkan diri ya, nama lengkap, nama panggilan, kemudian sebagai apa di TDA Makassar dan sudah berapa lama? Silakan. Oke, jadi perkenalkan nama saya Rama. Jadi di TDA itu sekarang lagi ada di divisi TDA Peduli namanya. Oke, baik. Sudah berapa lama join? Kalau di TDA sudah jalan 2 tahun ini, Kak. Oke, baru berarti ya. Oke, baru 2 tahun belakangan ini. Baru 2 tahun. Nah, kalau nama lengkapnya tadi siapa? Nama lengkap? Nama lengkap Muhammad Fauzan Ramadan. Akrabnya disapa Rama. Rama. Baik, selamat datang Rama ya, di program Smart Community Smart FM. Selanjutnya yang orange bajunya. Mungkin yang mendengarkan kita ini tidak melihat pasti, bukan mungkin lagi ya, tapi yang nonton YouTube melihat cerah. Iya, saya menyesuaikan warna ruangan, Kak. Asik. Ruangannya orange, saya pakai orange. Betul. Masuk lagi ya. Oke, boleh silahkan. Ya, Udah tahu cluenya ya? Iya. Udah tahu. Oke, tahu.
10 detik dari sekarang. Oke, boleh Ya, oke, silakan. terima kasih banyak Kak. Pertama-tama terima kasih sudah ngundang komunitas pengusaha tangan di atas Makassar Kak. Masya Allah. Smart FM ini TDA tangan di atas. tangan di atas. Oke, baik. Iya benar. Oke, lanjut. Nah, dulu tuh sering dianggap sebagai komunitas sosial. Jadi di sekarang itu ditambahi positioningnya komunitas pengusaha tangan di atas. Baik. Gitu Kak. Nah, sebelumnya saya Firman Syadatu Kak. Biasa teman-teman di TDA manggilnya Om Firman. Saya alhamdulillah hari ini diamanahi menjadi ketua TDA Makassar Wah, 8.0 Masya Kak. Allah. Ini ternyata di samping saya ketua nih. Iya, makanya Wah, luar biasa. Iya Kak, Oke, lanjut. saya juga bergabung seangkatan sama Kasusi. Oke, dilantik tahun 2018. Dilantik apa maksudnya? Dilantik masuk resmi member. Oh iya, saya 2016 secara resmi. 2016 secara resmi. Secara Lebih resmi saya awal ya. 2016. Lebih awal. Oke. Iya. Kemudian terpilih sebagai ketua TDA itu di Makassar. tahun 2023. Oh, 2000. Satu periode itu sebelumnya hanya 2 tahun, tapi periode khusus periode ini tuh jadi 3 tahun Kak. Extend. Iya. Asik. Oke. Jadi panggilannya Pak Ketua ini siapa? Om Firman. Om Firman. Iya, Oh, Firman. emang kerap disapa-sapa Om ya? Iya, jadi misalnya- kalau yang cowok-cowok ini dipanggil Om, kalau ini Kakak. Kakak. Iya. Oh, kalau laki-laki Om. Om iya, kalau tante Kalau- kan lain-lain. Menikah. Iya Kak. Begitu. Agak-agak gimana gitu ya, iya. Seram-seram lucu gitu ya mendengarnya. Oke, baik. Selamat datang Om Firman ya. Iya, selamat Saya akan datang, Kak. kembali ke Om Firman Siap, sebentar. terima kasih. Oke, silakan. Siap. Ini kayak familiar nih yang satu ini. Oke, silakan. Udah tahu cluenya? Iya, insya Oke, Allah. 5 detik dari sekarang. Baik, Boleh, silakan. terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Wahyu, Wahyu Salihin, akrabnya dipanggil Wahyu. Di TDA itu saya bergabung di tahun 2021. Iya, mulai bergabung 2021. Untuk saat ini diamanahi untuk menjabat sebagai anggota divisi marketing dan communication di TDA Makassar 8.0. Betul. Oke, Masya Allah. Berarti sejak tadi tahun 2021. 2021 Oh, masih masuk. puncak-puncaknya corona ya? Iya, Seperti itu betul. ya? Oh, Masih. Oke, berarti 4 tahun belakang ya? 4 tahun belakangan. Oke, baik. Nah, oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, kita masuk nih ke TDA itu sendiri. Mungkin saya ke Pak Ketua dulu. Nah, mungkin bisa dijelasin TDA ini dimulai dari gerakan apa sih sebetulnya? Apakah memang ada transformasi sebelumnya dari sebelum bernama TDA? Apa memang ada nama sebelumnya? Dan ini maksud dan tujuannya apa gitu? Apa yang memotivasi sekelompok anak muda kemudian membuat TDA ini gitu? Dan dari tahun berapa secara nasional? Iya. Jadi komunitas pengusaha tangan di atas itu dulu maksud namanya memang dari awal Kak TDA memang. Komunitas TDA. Jadi itu dibangun di Jakarta tepatnya. Itu di tahun 2006. Jadi ya sudah 2 dekade tahun depan. Oke. Sudah 20 tahun TDA. Nah, 2006. 2006. Oke, 2 dekade ya. 2006. Nah, sekarang itu sudah ada di 105 kota dan juga 5 negara. Dan kemudian sekarang sudah sampai 63.000 member total secara keseluruhan. Kerennya komunitas dalam dan TDA. luar negeri. Dalam dan luar negeri semuanya Kak. Wow. Total itu 63.000 member. Targetnya di kepengurusan 8.0 ini semoga bisa memperbanyak orang-orang belajar bisnis. Itu targetnya jadi 70.000 sebenarnya Kak di tahun ini. 70.000. Oke, saya penasaran dengan angka 8.0. Itu ada maksud atau memang itu adalah bahasa yang paling modern bagi perkembangan sebuah zaman? Kan dimulai dari 1.0, 2.0. Apakah ada hubungannya dengan yang saya maksud itu? 1.0, 2.0, 3.0 dan sebagainya? Apakah itu hanya memang angka tertentu dari TDA itu sendiri? Itu menunjukkan periode sebenarnya Kak. Oh. Jadi di TDA itu oke. satu periode itu 2 tahun. Oh gitu. Ya, jadi ada 1.0. Aha. Jadi itu awal-awal 2 tahun berarti TDA. Berarti beda smart listeners Iya, ya. jadi- Tapi tidak apa-apa, kita penasaran, lebih Iya. penasaran lebih bagus. Iya, jadi kayak marketing 1.0. Ah. Iya. Kan biasanya kalau di zaman itu 1.0 itu adalah zaman berburu, 2.0 iya. masuk bertani, kemudian kayak gitu-gitu ya. Oh iya iya Nah, iya. kayak iya. gitu-gitu. Tapi ternyata tidak ada hubungannya. Iya. Nah, TDA ini sendiri kalau boleh tahu visi misinya apa nih? Nah, Pak Ketua? kalau
visinya TDA sendiri itu sebenarnya menciptakan pengusaha terkemuka yang tangguh. Poinnya adalah tangguh dan berkontribusi bagi peradaban sebenarnya, Kak. Jadi kenapa namanya tangan di atas? Itu sebenarnya dulu komunitas ini awal-awal foundernya itu sebenarnya mengalami kebangkrutan. Mereka ada total 7 orang mengalami kebangkrutan, tapi di mindset mereka itu kita perlu nih untuk memberikan learning, berikan pelajaran kepada orang, terutama orang yang sedang berbisnis, bahwa walaupun kondisi kita saat ini sedang susah, kita harus tetap tangan di atas. Jadi sebenarnya poinnya itu. Berarti ada filosofinya ya dengan agama juga berarti ya. Oke, baik. Begitu. Jadi poinnya sebenarnya energi semangatnya komunitas ini adalah semangat memberi, semangat untuk berkontribusi bagi peradaban. Begitu, Kak. Oke, kalau kita melihat filosofi ada kemiripan filosofi ini dengan semangat nilai-nilai keislaman. Apakah memang istilahnya TDA ini hanya untuk lebih ke orang-orang yang istilahnya dalam tanda kutip maksudnya sesama muslim atau memang akan dilebarkan sayap ke lebih universal lagi atau seperti apa nih? Oh enggak, Kak. Kalau dari namanya sebenarnya tangan di atas tuh menurut saya sih setiap semua agama mengajarkan tentang memberi ya. Jadi kami pun di TDA itu tidak membatasi agama ras apapun untuk join di TDA. Bahkan di TDA Makassar sendiri juga ada yang non muslim. Tapi memang secara rasio dominannya teman-teman muslim. Gitu, Kak. Ya karena saya ada rasa sedikit penasaran dengan filosofi yang tadi, sebaik-baiknya walaupun kita kekurangan ya tetap tangan di atas. Ya kan seperti yang kitab kita diajarkan seperti itu kan dalam agama kita. Nah, baik, mungkin saya ke yang lain dulu, Pak Ketua. Baik, saya ke Kak siapa namanya tadi? Susi. Kak Susi. Nama aku gampang diingat Cika. Baik, Kak Susi, kalau boleh tahu tadi di divisi apa tadi? TDA perempuan, Kak. TDA perempuan. Iya. Nah, memang ketika kita mendengar nama perempuan ini selalu sangat eksklusivitasnya sangat tinggi gitu ya. Iya, benar. Tidak istilahnya saking tingginya itu dalam sebuah organisasi pasti ada kata perempuan, tapi tidak ada kata laki-laki. Ya. Saking tingginya eksklusivitas ini. Sebetulnya apa sih peran TDA perempuan ini di dalam TDA itu sendiri? Kan bisa saja di TDA itu tidak ada istilah perempuan gitu. Apa istilahnya tujuan dari dibentuknya TDA perempuan ini di TDA itu sendiri gitu? Iya, boleh saya ceritakan dari awal ya, Dek? Boleh. Sebenarnya kan TDA itu dari dulu tuh nggak ada memang perempuan antar laki-laki dulu sama. Cuman pada tahun 2011 itu ada sekelompok perempuan ini istri-istri member, istri-istri pengusaha ini mereka kayak baku kenal baku tahu, sering ikut suaminya. Kayak ibu PKK ya? Iya, sering ikut. Jadi kayak nggak ada kerjaan, bikin arisan deh, kayak gitu. Lama-lama dari pembicaraan di situ langsung muncul jadi bikin langsung komunitas TDA perempuan atas persetujuan juga ketua TDA pusat. Nah, jadi setelah di situ langsung terbentuk juga ada kayak ketuanya. Jadi itu TDA perempuan itu ada juga kordifnya. Jadi kayak ketua TDA perempuan ada 1, 2, 3 udah ada kayak gitu. Jadi memang awalnya TDA perempuan itu ya untuk kayak memfasilitasi istri-istri member. Tapi lama-kelamaan ternyata banyak juga pengusaha-pengusaha perempuan. Iya, jadi oke, masuklah di TDA Makassar, tapi ada lagi jalur khususnya TDA perempuan. Nah, ini kelebihannya kalau TDA perempuan bisa masuk di grupnya laki-laki, tapi laki-laki tidak bisa masuk di grup kami. Mohon maaf ya, ketua saja mereka tidak bisa masuk di grup kami. Betul, Kayak gitu. Cakep ya, cakep bener gitu ya. Jadi memang kalau kita menarik ke belakang bahwa ini untuk awal mulanya ya, awal mulanya adalah untuk merangkul gitu ya. Benar. Karena istilahnya cuma warawiri, cuma say halo, tidak ada kejelasan. Benar. Dan ternyata pada saat dirangkul banyak potensi yang ada di dalam. Ternyata banyak yang mau gabung. Apalagi sekarang sudah terlihat diumumkan TDA perempuan itu, jadi udah juga kerjasama dengan pengusaha-pengusaha perempuan di luar sana kayak gitu. Jadi udah agak dikenal lah, bukan hanya TDA Makassar tapi TDA perempuannya juga kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Susi. Saya berpindah dulu, saya ke abang yang satu ini. Silakan boleh perkenalkan diri dulu ke smart listener dan viewers dimanapun berada. Nama lengkapnya siapa, kemudian panggilannya siapa, kemudian sebagai apa di TDA, dan sudah berapa lama joinnya. Silakan. Oke, baik.
Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah Kudus. Bisa dipanggil Muhammad Nasrullah, bisa dipanggil Nasrullah, bisa dipanggil Ulla. Oke. Jadi paling sering anak TDA itu panggilnya Ulla. Saya gabung di TDA 2019. Wow. Waktu saya masih kuliah semester 6. Nah, terus alhamdulillah sekarang diamanahi sama Pak Ketua, Kak Firman, Pak Ketua, sebagai Ketua TDA panggil kampus. apa nih? Ini Om apa Kak? Ini panggil Kak. Oke. Karena dekat umurnya. Oke. Dekat umurnya. Oke, lanjut. Jadi alhamdulillah diamanahi sebagai Ketua TDA kampus. Jadi job desk-nya kurang lebih membersamai member-member TDA yang usianya masih kuliah. Oke. Kuliah bisa S3, S2? S1. S1. S1 kebanyakan S1. Gen Z ya? Ya Gen Z. Nah, kan anak kuliah juga ada 40, 50 tahun. Iya kan? Cuma kalau sampai saat ini belum ada yang S3. Mungkin kayaknya S3-nya malu gabung. Langsung penyamarannya ketahuan gitu Oh, ya. Iya, Oke, baik. Tadi nama panggilannya siapa? Ulla. Ulla, selamat datang Ulla ya di Siap, Smart FM Kak. program Smart Community. Baik, saya masih ke Kak Ulla ini. Oke, siap. Nah, ini menarik nih. TDA kemudian membuat lagi ini benar gak sih kalau kita bahasakan sebagai cabang, bukan cabang ya? Apa sih namanya? Ranting. Divisi ya? Bahasa apa sih? Daerah atau Enggak, untuk yang tadi TDA perempuan, TDA divisi ya. Oke, baik, divisi. Saya ke divisinya Kak Ulla nih ya. Siap. Oke, kita sepakat semua di sini dipanggil Kak ya. Lebih Iya, tua, oke. lebih muda Siap. sama Kak aja ya. Oke, Kak Ulla nih Ya. divisi kampus ya. Yes. Gimana nyebutnya TDA kampus? Kampus Ya, TDA. Ya, TDA kampus Makassar. Makassar. Oke, divisi TDA kampus Makassar. Nah, secara garis besar umum dan khusus boleh seperti apa tugasnya dari Kak Ulla ini di divisi TDA kampus? Jadi kalau saya tugasnya kurang lebih seperti mencetak generasi-generasi militan yang akan survive di TDA Makassar itu sendiri. Jadi kalau ditanya sebenarnya kita ini TDA kampus itu seperti apa? Kita adalah volunteer dari TDA Makassar itu sendiri. Jadi kita jadi sebelum gabung ke TDA Makassar itu kalau misalnya masih muda masuk di kampus dulu, belajar dulu seperti apa cara mainnya. Bahkan kalau misal kita gabungnya dari kampus itu join ke Makassar itu bisa free. Jadi seperti itu. Berarti syarat di sana ada syarat mutlak. Artinya orang yang bergabung itu adalah orang yang sudah berwirausaha tetapi mahasiswa. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk syarat berwirausaha itu sebenarnya tidak ada. Oke. Jadi lebih ke arah dia tertarik mau gabung, join. Bahkan ada yang gabung itu karena seru-seruan. Mau main bola, anak kuliah, gabung aja. Jadi nanti kemudian di atmosfernya itu kemudian ketarik jadi pengusaha gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Oke. Tapi ini bisa istilahnya dijadikan acuan ya, tapi dalam artian acuannya itu harus memang berprogres ke pengusaha ya teman-teman. Jadi bukan berarti mendengar tadi penjelasan Kak Ulla lantas cuma datang seron-seran beneran tapi tidak betul. jadi pengusaha Betul, gitu betul, ya. betul. Jadi jangan sampai deh ya, jangan deh ya. Oke. Sampai mungkin ada di momen kita tanya-tanya bilang bisnis apa nanti kau mau bikin. Jadi kita kasih POV gambaran. Nanti kalau kau mau POV bisnis gitu. A, nanti belajarnya sama si ini. Ada mentornya. Betul sekali. Oke, baik. Sudah sedikit memberikan bayangan. Intinya kita bakalan kupas semua divisi-divisi yang ada di sini ya. Oke, baik, saya ke divisi Markom dulu. Oke. Boleh dijelaskan tugasnya seperti apa di divisi Markom ini? Iya, mungkin sama-sama kita ketahui kan marketing communication ya. Kita lebih banyak membangun komunikasi, menjaga relasi-relasi dengan teman-teman di luar, mitra-mitra kita itu lebih ke bangun komunikasi begitu. Termasuk mengajak kerjasama misalnya radio-radio. Di situ kita dorong, misalnya kemarin ada salah satu radio kita juga ajak kerjasama, termasuk ini komunikasikan bagaimana mendorong
member-member kita itu supaya lebih dikenal luas usahanya nih sama halayak luas. Nah, salah satunya ini dengan kerjasama misalnya ke media-media, termasuk ke radio. Mereka istilahnya diundang. ghost to media, iya, ya ghost gitu to media, ya. betul. Jadi sudah ada sih memang beberapa member-member kita diundang jadi narasumber. Itu untuk memperkenalkan usaha-usahanya mereka. Itu salah satunya. Oke, kalau kita meminjam istilah dari Humas, apakah ada banyak kemiripan dengan divisi Markom yang kakak handle nih atau Iya, gimana? betul. Nggak jauh beda sih sama yang humas-humas lain lakukan. Sekitaran itu aja. Oke, Gitu. baik. Intinya gimana kemudian komunikasinya keluar, Iya, gimana betul. kerjasamanya, Kerjasama. kolaborasinya. Iya, kolaborasi dengan Oke. media-media, termasuk dengan relasi-relasi lain. Ada bahkan kita dari perbankan, Oke. gitu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini masih belajar. Nih, ini kakak siapa tadi namanya, nama panggilannya? Rama ya. Oke, Rama dan Sinta. Nah, tadi boleh dijelasin, ditegaskan kembali di garis bawah tadi divisi apa dan tugasnya itu apa aja gitu. Silakan. Jadi sekarang saya ada di anggota ya tepatnya, Aha. anggota divisi TDA Peduli. Oh, oke, peduli ya. Ya, TDA Oke. Peduli. Jadi ada kordifnya juga. Mhm. Jadi kordifnya itu Kak Ikra. Mhm. Jadi saya anggota dari divisi TDA Peduli itu. Jadi Berarti anggotanya beruntung bisa tampil ya hari ini. Weh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Rama. Ya, Iya, silakan. saya. Lanjut. saya kirim dulu ke orang di kampung. Ya, tenang aja, habis ini kita bisa share video sampai ke Kanada, Timor Leste, siap. Papua Siap. Nugini, Siap. dimanapun ke Oke. Mekah ya Oke, boleh. oke. Silakan lanjut. Saya lupain programku. Jadi TDA Peduli itu Kak. Dia kegiatannya itu lagi-lagi tentang kepeduliannya teman-teman member yang mau disalurkan. Jadi tiap minggu kita ada charity food. Jadi itu bagi makanan gratis. Charity food. Iya. Oke. Jadi kita bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya makanan gratis itu apakah memang hanya untuk kaum duafa atau publik? Ya, Tidak publik. peduli siapa aja Ya. atau Publik. gimana tuh? Kita memang di pinggir jalan Kak. Ah. Jadi kita pakai misal teman-teman ada usaha makanannya, kita pesannya di situ terus bagi langsung. Jadi ya gitu. Keren ya. Jadi semuanya terberdayakan gitu ya. Digilir Kak. Ah. Digilir tempat-tempatnya. Jadi tiap Jumat Aha. habis sholat Jumat itu kita bagi makanan. Itu ratusan porsi Kak. Wow. Gitu. Alhamdulillah sampai hari ini masih konsisten. Itu kita kerjakan. Selain itu di 3 bulan sekali kita ada namanya sharing is caring. Oke. Jadi jangan lupa ya telepon saya. Kalau Lumayan makanan gratis ya. Tiap titik gitu ya Iya, saya iya. datang gitu. Tiap minggu ya datang. Ya, itu gitu lah. Jadi itu program yang rutin yang kita kerjakan tiap minggu. Ada juga sharing is caring. Jadi itu Gimana 3 tuh? bulan sekali. Itu kita misal bulan lalu itu kita ajak anak panti jalan ke Malino liburan. Ya, jadi memang outputnya itu untuk kepedulian teman-teman TDA. Oke. Buat kembali merasakan Oke. experience itu Kak. Jadi kita tidak peduli membuat ruang buat teman-teman TDA itu bisa kembali ke masa-masa itu. Misal kita undang anak-anak panti yang tidak mampu kayak gitu. Nanti juga kita ada kegiatan sharing itu mau bedah rumah Kak. Ya ini bulan kan Masya Allah. 3 bulan terakhir itu. Mulia banget ya TDA Ya. ini, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk TDA. Mulia banget, Ya, Masya Allah. jadi gitu Kak. Jadi 3 bulan ini kan 3 bulan yang lalu itu Kak. Kita terakhir itu ajak anak panti, puluhan anak panti kita bawa ke Malino libur-liburan gitu sehari. Terus 3 bulan ini yang akan datang bulan ini akhir bulan itu kita mau bedah rumah sama pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi kita targetnya ini orang tua lagi Kak. Oke. Ya lansia. Jadi kan dulu sudah anak-anak, sekarang lansia lagi. Jadi ini kita selain sharing is caring kita juga ada donor darah. Jadi biasa kita di NIPA kerja sama PMI untuk donor darah itu Kak. Luar biasa. Jadi memang TDA Peduli ini istilahnya tidak
sebatas hanya bagi-bagi makanan saja, tapi ada begitu banyak bentuk dan inovasi yang ada di dalamnya. Banyak. Bisa saja juga untuk misalnya tidak diminta-minta, tapi memang mungkin ketika terjadi, mungkin selama ini tidak sudah melakukannya, seperti mengunjungi korban bencana alam seperti longsor, banjir, kebakaran dan sebagainya seperti itu ya. Ya itu juga salah satu programnya kami. Jadi misal ada bencana, TDA Peduli pasti turun. Bencana alam atau bahkan bencana di teman-teman TDA sendiri. Kayak kemarin ada kebakaran, Kak. Jadi kita langsung ke lokasi itu. Jadi usahanya teman TDA itu kebakaran. Jadi TDA Peduli langsung turun buat bantu ini. Kalau misalnya Rama sigap gak sih, kan ini sebagai TDA divisi Peduli. Kalau Peduli sharing is caring ya, seperti itu. Nah kalau misalnya Rama sigap gak sih kalau diminta sama teman-temannya menghibur teman-temannya yang galau di TDA? Wah itu lain itu. Sharing is caring kan? Lain itu soal perasaan. Itu beda, tidak bisa kita. Bercanda ya. Kita tidak bisa tangan itu. Kan biasanya kan ada yang galau-galau ya, seperti itu. Banyak sekali. Jadi yang kalau yang galau itu bagus, karena TDA itu kita ada punya masalah datang di TDA itu solusinya dapat. Jadi selesai. Bukan saling mengadu masalah. Artinya personal in charge-nya bisa siapa aja gitu ya. Yes, bisa. Bukan TDA Peduli tanggung jawab itu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, saya mungkin pengen ke ranah yang lebih pribadi. Saya pengen tahu teman-teman yang hadir di sini di setiap divisi ini kan ada hubungannya dengan wirausaha, entrepreneur. Pasti dong teman-teman yang duduk di sini sudah melakukan itu pastinya ya. Nah, saya pengen tahu dari Kak Ula dulu. Usahanya di bidang apa nih? Jadi sejak kapan? Oke, kalau usaha saya sejak 2018. Jadi pas saya kuliah semester 6, ngambil cuti. Habis itu ketemu TDA. Sempat tidak mau melanjutkan kuliah karena lebih memilih usaha. Terus usahanya di bidang bakery. Iya. Nama brandnya Marewo Bakery. Oke, Marewo Bakery. Itu sejak 2018. Saya lupa nanya nih teman-teman, bawa tester dong ke sini. Oh, siap. lupa. Berarti diundang lagi. Oke, ada meeting khusus ini pakaiannya nih harus nih. Oke, jadi di bidang bakery dari tahun 2018. Tapi saat itu kemudian pikirannya berkecamuk, lebih pengen usaha gitu dibanding kuliah. Tapi kemudian alhamdulillah selesai kuliahnya kan. Kuliahnya selesai 7 tahun pas. Ya, jadi saya sarjana di 2023. Jadi seperti itu. Jadi apa yang membuat kemudian hal itu normal kembali? Maksudnya kembali ke bangku kuliah. Oke, jadi salah satu keinginan orang tua saya, bapak saya tepatnya, bapak saya sudah almarhum, baru-baru meninggal. Itu beliau mau saya itu sarjana. Hanya itu saja. Ternyata dia hanya mau lihat anaknya sarjana dan ternyata dia tidak butuh uang. Jadi seperti itu. Jadi dengan penuh semangat, bukan dengan berat hati ya. Dengan penuh semangat saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai, karena waktu saya kuliah itu pertama kali beliau yang antar. Carikan kosnya, sudah itu kan kuliah saya di Goa, di Teknik Unhas. Jadi carikan kosnya, sudah itu diantar kuliah hari pertama. Jadi saya teringat momen itu sehingga saya dengan penuh semangat untuk harus kayaknya berarti selesaikan. Seketika bahan bakar dulu yang hilang, seketika langsung hadir kembali, langsung berapi-api, langsung betul full sekali. Gitu ya. Betul. Masya Allah. Memang. Bahkan kalau orang tua bilang selesaikan apa yang kau sudah mulai. Karena sudah mau kau mulai kuliah jadi selesaikan dulu kuliahmu. Kalau masalah uang itu nanti belakangan. Nah, kalau boleh tahu cabang usahanya udah berapa nih? Atau jadi dipersiapkan untuk ke berapa cabang? Oke, baik, siap. Jadi kalau kami concernnya itu seperti sari roti. Jadi kita fokusnya dia itu home, maksudnya base produksi. Jadi tempat produksinya ini cuma satu kita tidak punya outlet. Karena sebagaimana sari roti tidak punya outlet juga. Jadi kalau bahasa simpelnya, kami mencoba untuk mengambil tumpahannya ini sari roti. Boleh dikatakan SR gak sih? SR itu apa? Oh, oke. Siap, oke, kita sebut saja SR. Nah, terus bisnisnya kami itu kan bergerak cuma di fokus di core-nya itu di rumah produksinya. Jadi kami fokus ke membangun mitra-mitra kerjasama.
Kalau untuk mitranya sekarang alhamdulillah kita sudah ada di 200 titik. Wow. Di Mamago, Makassar, Maros Goa. Dan itu PR-nya juga kita untuk bagaimana cara bisa mendistribusi lagi, ya kan? Ya seperti itu. Minimal untuk lebih dekat target jangka pendek minimal Maminasata. Oke. Kan tadi Mamago kan? Ya Mamago. Oke, target jangka pendek minimal Maminasata gitu. Siap. Ya. Oke, terima Amin, kasih kalau amin. amin. Oke. Nah, ke Pak Markom nih. Kalau boleh tahu usahanya ini apa nih? Bergerak di bidang apa dan sudah berapa lama? Siap. Kayaknya cuma saya sini yang anak TDA yang tidak ada usahanya. Pasti ada dong yang misalnya freelance ya. Iya, benar-benar. Usaha itu tidak mesti memang dalam bentuk langsung fisik kelihatan Iya, kayak gini betul. enggak. Sebenarnya Tapi bisa dalam bentuk jasa ya. itu juga sebenarnya alasannya saya gabung TDA. Barangkali bisa melihat ini seperti tadi yang disampaikan sama Ulla. Jadi di dalam ini dilihat apa sih sebenarnya. Baru didawa-dawa. Iya, didawa-dawa. Kesini lagi POV sebenarnya usaha-usaha apa nih yang bisa berpotensi. Okay. Nah, memang tapi belakangan ini saya coba buat soal apa namanya? Jualan-jualan kaos gitu. Okay. Tapi pre-order gitu. Jadi kita lempar desain. Okay. Namanya bukan tuh pre-love ya. Bukan. Pre-order ya. pre-order PO gitu kan. Okay. Namanya After Jeda. Nah, jadi ada bersama beberapa teman-teman. Jadi kita lempar desain. Nanti kalau suka mereka pesan, nanti cukup kuotanya baru kita buat. Nah, tapi untuk sekarang kita belum fokus ke situ sebenarnya begitu. Oke, jadi insyaallah ini bakalan diaktifin ke sana ya. Iya, benar. Oke, untuk sementara ngurus organisasi Ngurus dulu ya. organisasi sambil dulu. hitung-hitung ininya ya, estimasi Iya, betul. strateginya, konsultasinya ke teman-teman dan sebagainya benar. gitu ya. Sambil kumpul-kumpul ininya kan. Brainstormingnya. Brainstorming ya. Supaya nanti langsung jadi. Oke, terima kasih. Saya ke Kak Susi nih. Nah, kita ke usaha. Iya. Nah, Kak Susi ini bergerak di bidang apa usahanya dan sudah berapa lama? Kalau saya di bidang kuliner, Kak. Boleh tahu kulinernya makanan sekarang apa? fokusnya ke tumpeng. Jadi nama brandnya itu Tumpeng Kang Cakdi. Sebelumnya itu ada nasi kuning. Di tahun 2019 kami buka nasi kuning. Pertama itu di Boulevard, terus kena Covid, pindah ke Tamalate, pindah ke BTP, pindah ke Perintis, dan alhamdulillah tutup. Dan 2023 kita langsung fokus ke tumpeng. Karena sebenarnya tumpeng itu kami udah geluti itu dari 2017, masih kuliah waktu itu sama suami. Tumpeng hanya sekedar untuk dilombakan. Kan waktu itu mahasiswa itu suka banget ikut lomba-lomba kewirausahaan. Oh, iya. Nah, kami punya ide bikin tumpeng pelangi. Itu tumpengnya warna-warni saat itu, dan alhamdulillah ya juara 1 di 5 lomba. Alhamdulillah dapat modal, buka usaha. Tapi kami tidak teruskan karena peluangnya sedikit saat itu. Orang-orang juga kurang edukasinya tentang tumpeng ini seperti apa di Makassar. Demand-nya ya, permintaannya belum banyak ya, belum benar. tinggi. Penjualnya pun waktu itu bisa dihitung jari, dan saya kenal semua owner-owner yang pada saat itu buka usaha tumpeng. Sampai sekarang mereka juga bertahan, alhamdulillah masih sering baku cetan juga sama owner yang lain. Dan alhamdulillahnya di 2023 itu kami fokus langsung ke tumpeng, langsung buka brand Tumpeng Kang Cakdi, dan alhamdulillahnya juga value-nya udah dapet ternyata, karena kami buka itu tumpeng dadakan. Kan kebiasaan itu orang pelupa ya kayak. Jadi gimana maksudnya tumpeng kebiasaan dadakan? itu orang lupa. Jadi inget ulang tahun orang, inget acaranya bosnya, acara opening temennya itu hari H. Kan semua tumpeng itu rata-rata H1, H2 boleh dipesan. Kalau di kami tuh H3 jam udah bisa, Kak. H3 jam. Iya. Wow. Ekspres banget kan. Betul. Nah, betul, dari betul. situ kala-kala laundry ya. Iya. Laundry harus 1 jam, Kak. Kami lagi usahakan bisa ekspres 1 jam sebenarnya. Tujuan kami ke sana orang bisa nunggu tumpengnya 30 menit udah jadi. Tapi semua itu jangan-jangan nanti kalau misalnya udah macet banget, ada demonstrasi, bisa diantar lewat drone ya. Wah, Masya Allah banget. Helikopter mudah-mudahan ya, ada helikopter Kang Cakdi. Helikopter kecil kan drone. Iya, benar-benar. Iya kayak gitu, Kak. Jadi sekarang emang fokusnya ke Tumpeng Kang Cakdi, tapi ada juga tetap menerima nasi box juga kayak gitu, Kak. Oke. Nah, dari kemudian nasi kuning ke tumpeng, ada transformasi lagi nggak sih, atau masih dipikirin atau seperti apa? Ada sebenarnya masih rahasia sih, tapi nggak apa-apa lah dibuka supaya diaminkan ya. Amin. Kedepannya itu Tumpeng Kang Cakdi itu pingin jadi tumpeng yang pertama kali punya outlet.
Jadi amin. kesannya itu ada ruko, terus orang datang mau pesan tumpeng, oke 30 menit jadi ya Kak. Jadi orangnya bisa menunggu di situ. Kan selama ini tumpeng kan hanya di rumah produksi aja. Nah ini mau kayak ada pajangan kayak kue-kue ulang tahun gitu loh Kak. Jadi on the spot gitu Iya ya. benar kayak gitu, impiannya kayak gitu. Terus juga ada kepikiran juga buka catering juga kan masih nyambung juga kan. Betul, Apalagi betul. sekarang liwetan, kebetulan saya orang Sunda. Ah. Ya ada khas menu kami tuh nasi liwet Kak. Jadi kita bisa ke rumahnya orang, kita susun nasi liwet yang diampar daun pisang itu Kak. Kumaha damang. Iya alhamdulillah saya. Saya. Iya kayak gitu Kak. Iya jadi nasi liwet jadi nasi liwet itu kayak menu favorit kami sebenarnya saat ini kayak gitu. Jadi nasi liwetnya bisa di box, bisa ditumpengin, bisa di alas daun pisang, bisa dibawa kemana-mana juga. Liwet-liwetan ya Iya, gitu ya. Weh. liwetan, Asik nasi banget itu liwet. nikmat banget ya kalau Iya, misalnya apalagi kita makan bareng-bareng. makan bareng-bareng betul Iya, banget. bener banget kan. Amin, diaminin dong Iya, semua. aminin dong, amin. Oke, terima kasih Kak Iya. Susi ya. Oke, nah selanjutnya saya ke Rama nih. Siap. Oke, ini yang paling bungsu ya, Iya. bontot Iya, ya. iya. Oke. Paling muda. Paling muda. Oke. Muda. Nah, kalau Rama nih Iya. di bidang apa gitu dan sudah berapa lama? Bisnisnya Kak. Iya, Oke. usahanya bisnis. Saya kira Bisnis, Oke. usaha. jadi saya itu bergeraknya sebenarnya di bidangnya itu outdoor Kak. Outdoor. Iya. Camping. Yes, itu seperti Betul. itulah. Jadi Oke. kita garapnya itu semua kegiatan outdoor, Mhm. camping, Mhm. naik gunung, Hmm. traveling. Jadi Termasuk alat pancing juga. di luar itu Tuhan Kak. tidak. Iya. Itu kan outdoor juga tuh, Iya, pancing. tapi bukan mancing. Di luar dari itulah. Pokoknya Di kita luar itu. core-nya itu 3 Kak. Heeh. Yang kita geluti per hari ini itu camping, Mhm. hiking, Mhm. sama traveling. Hmm. Jadi 3. Traveling, hiking, ya. camping. Oke, baik. Mhm. Jadi kami garap dari hulu ke hilirnya Kak, mulai dari sewa alat, jual, laundry, trip, dan transportasi. Hmm. Jadi Ini saya jadi ingat hulu ke hilir sumber daya alam gitu. Sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia. Hulu ke hilir. Dieksploitasi. Bukan dieksploitasi, dieksplor ya, dieksplor ya. Explore. Jangan tahu dieksploitasi. Iya. Karena kita pecinta alam tuh, Iya, iya. core-nya ya. Jadi core-nya memang Kak mulai dari hobi. Mhm. Jadi dulu waktu 2018 waktu SMA itu kelas 1 Mhm. Oh, pernah SMA juga? SMK sih tepatnya. SMK. Oh, oke, oke, oke. Ya SMK. Jadi dulu SMK itu 2018 Aha. saya mulai naik gunung. Tapi dari dari tahun itu belum ada usahanya. Hmm. Nah, jadi 2020 baru mulai. Oh. Justru mungkin pada saat tahun 2020 di saat Covid itu mungkin stabil ya, Ya. atau ada sedikit efek gitu di mana produksi atau permintaannya itu menurun atau justru tambah naik pada saat itu. Oke, jadi waktu itu Kak, jadi kan saya buka Januari. Mhm. 2020 Januari itu Mhm. 1 bulan. Mhm. Februari Maret itu masuklah Covid yang Mhm. puncaknya. Mhm. Nah, itu baru buka langsung orderan turun. Ah. Jadi 3 bulan itu tidak ada orderan. Oke. Jadi Tapi singkat ya, efeknya sangat singkat ya. Singkat. Karena ini outdoor gitu Ya, ya. 3 bulan saja. Jadi setelah bulan kelima Mhm. itu mulai lagi. Jadi kita dulu waktu Covid Mhm. kita di gunung itu biasa-biasa saja. Iya, betul, Ya. betul, betul. Jadi misal orang di Makassar pakai masker, Mhm. kita lihat di Malino ya, di Biasa misal aja di gitu Gunung ya. Bokaring itu biasa saja. Di sini kita Ah, buka-buka iya, karena udah lewat gitu. ya. Oke, nah alamatnya di mana nih? Ya, Tadi oke. nama usahanya apa? Sobat Adventure. Sobat Adventure. Itu alamatnya di mana? Jadi Sobat Adventure itu di Mawang Kak. Oh, Mawang. Iya, Danau Mawang. Oh, Danau Jalan Poros Mawang. Malino. Aha, Itu aha. 1 kilo sebelum Unas Teknik. Oke, baik. Iya. Terima kasih Ramaya. Iya. Saya ke Orange Oh. One. Ya, Pak Ketua ya. Om Firman. Nah, Siap. ini harus juga ditahu dong ya karena ketua gitu ya. Ya, kalau boleh tahu, wajib tahu nih apa nih Iya. usahanya Pak Ketua Oh nih. iya, saat ini bisnisnya kami itu saya bareng istri Kak. Mhm. Bareng istri bangun klinik gigi. Oh, Masya Jadi sebenarnya kalau di TDA itu dari 2016 saya sebenarnya sudah 6-7 kali lah buka bisnis dan alhamdulillah semua berhasil ditutup. Saya lagi nunggu-nunggu ternyata plot twist ya. Oke. Berhasil ditutup Aha. dan alhamdulillah sama istri dokter gigi kami bangun klinik gigi di Antang Kak. Hmm. Namanya itu Ayoden.
Itu bangun kan ada pengalaman bangun kemudian tutup bangun tutup. Itu yang sekarang yang klinik gigi itu yang di Antang itu tahun berapa tadi bukanya? Tahun 2023, 2 tahun. Baru 2 tahun terakhir ini. Baru 2 tahun terakhir. Nah, setelah itu dari klinik gigi ada buka usaha yang lain gak sih yang memang tidak ada hubungannya dengan klinik gigi? Enggak ada Kak, belum ada. Enggak ada. Jangan-jangan ini Pak Ketua masih apa yang ngerahasiain gitu ya? Enggak usahanya ada yang lain masih gitu masih ya? konsen juga untuk kembangin bisnis klinik gigi bareng istri. Belum ada rencana dalam waktu dekat lah. Gitu Kak. Nah, kalau untuk perkembangan dari 2 tahun terakhir ini yang alhamdulillah sekarang sudah situasi normal dari segi istilahnya pandemi, ya kan? Gimana perkembangan dari 2 tahun terakhir ini? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya 6-7 bisnis itu ngajarin banyak hal ya Kak. 6-7 bisnis yang tutup itu ngajarin banyak hal. Yang berbeda-beda nih 6-7 iya, gitu. Dari kuliner lah, fashion lah dan lain-lain itu ngajarin banyak hal. Dan kemudian makanya di situ saya sadar bahwa ekosistemnya komunitas TDA itu harus ditahu sama orang-orang yang sedang berbisnis, UMKM terutama di luar. Karena kan kita jatuh bangun Kak. Kayak judul lagu ya. Ya kan UMKM begitu tuh Kak, struggling. Jadi memang kita butuh ekosistem, butuh rumah lah untuk saling menyemangati. Nah, di TDA alhamdulillahnya kami itu ada program kelompok mentoring bisnis Kak. Nah, makanya kenapa tadi pertanyaan. Itu masuk di divisi apa kelompok edukasi? Divisi edukasi. Edukasinya tidak ada di sini? Tidak ada Kak. Tidak ada. Oke, salam-salam aja. Nanti kita undang ke sini aja Kak. Iya, jadi sejak ikut KMB ada mentornya, alhamdulillah sekarang lumayan lah pertumbuhan bisnisnya, pertumbuhan pasiennya. Ya alhamdulillah boleh lah. Alhamdulillah. Boleh diadu ya. Enggak juga sih enggak. Mungkin harus optimis. Harus optimis. Nah, jadi smart listeners dimanapun Anda berada yang mendengarkan dan menyaksikan ini, ayo gabung di TDA karena memang di TDA itu adalah orang-orang variabelnya di sana itu banyak banget, mulai dari pemula sampai yang expert. Nah, kalau misalnya kita pengen dapat ilmu secara singkat, ya Kompasnya di sini di TDA. Kompas itu maksudnya jalan pintas gitu ya, secara keilmuan gitu. Kan ada mentor. Kan biasanya kalau kita berbisnis tanpa mentor itu kan tidak ada kompas ya. Tidak ada jalur singkat. Nah, ini bisa dikatakan jalur singkatnya itu ya ilmunya, tipsnya, seperti itu ya. Benar Kak. Kan mereka itu rata-rata experience-nya lumayan lah ya, bertahun-tahun berbisnis dan jadi kalau kami itu terutama di KMB itu Kak, kan kami ada level bisnis, ada level bisnis foundation, ada growth dan ada corporate. Itu berdasarkan omsetnya dibeda-bedain. Jadi teman-teman ini yang baru masuk biasanya kan mereka 90% di level foundation. Nah, orang-orang yang di level growth ini melakukan mentoring ke teman-teman foundation, ngajarin apa experience-nya selama berbisnis. Bagaimana caranya naikin foundation omsetnya. Berarti merintis, growth berarti sedang bertumbuh. Kemudian yang ketiganya tadi apa? Level corporate. Oke, udah di high level ya. Yes. Omsetnya udah MM-an lah, 2 digit. Gitu Kak. Masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang kita pengen ngebahas mengenai program kerja gitu. Walaupun misalnya masing-masing divisi di sini tuh berbeda-beda, tapi saya percaya bahwa kadang-kadang kalau kita membuat kegiatan, kok kayak kita suka ya kegiatan ini walaupun itu bukan divisi kita. Paham maksudnya? Jadi kayak semacam selera pribadi gitu. Ya, maksudnya kegiatan ini bukan divisiku tapi kayaknya aku suka sekali gitu. Kayak gitu maksudnya. Nah, pertanyaannya adalah dari sekian banyak program kerja, kira-kira masing-masingnya ini apa yang paling disukai program kerja apa dan mengapa? Boleh Kak Susi dulu. Baik. Ya, kalau di saya tentunya di program TDA perempuan sendiri ya. Karena tidak mau menyeberang? Pokoknya harus TDA perempuan. Ini jujur. Iya benar Kak. Selain gak itu apa-apa kan jujur ya, walaupun nggak apa-apa. Harus diakui bahwa saya juga suka yang di bagian sini walaupun bukan divisi gitu. Boleh karena kenapa saya pilih TDA perempuan karena memang sesuai dengan fashion saya. Saya juga kan bergelut di bisnis tentang perempuan juga. Jadi wajar buat saya untuk suka untuk kegiatan perempuan karena lebih khusus Ki. Saya tipe orang yang sebenarnya nggak takut gabung sama laki-laki tapi lebih nyaman kalau perempuannya saja kayak gitu. Tapi sebenarnya sering ikut kegiatan juga yang gabungan, apalagi edukasi kan bagian divisi edukasi itu sering banget bikin kegiatan. Berarti setelah di TDA perempuan sukanya yang ya, edukasi. Edukasi benar. Karena di sana tuh banyak insight yang bisa kita dapat.
tentunya juga ilmu-ilmunya juga kan mereka nggak pelit-pelit ilmu juga, jadi kita bisa belajar di sana. Dan untuk perempuan juga kan kebanyakan nih di TDA perempuan itu mereka sungkan untuk gabung ke TDA yang secara umum. Mereka hanya nunggu di kegiatan TDA perempuan. Makanya kenapa TDA perempuan itu selalu bikin program yang hampir sama atau mirip dengan kegiatannya TDA laki-laki. Jadi kita juga mendatangkan pemateri, kita juga buat kegiatan tentang bagaimana growth menjadi pengusaha perempuan kayak gitu, berani berdiri di kaki sendiri walaupun kita capek juga kadang independen kan kayak gitu, tapi tetap kita butuh dengan hal-hal yang se-circle kayak gitu, jadi lebih nyaman jadi TDA perempuan. Oke, terima kasih. Kalau Rama suka yang mana program kerja dan mengapa? Sama, saya menyelamatkan divisi masing-masing. Saya suka yang perempuannya. Jangan disensor ya. Maksudnya tadi yang edukasi. Edukasi suka. Edukasinya. Saya suka yang KMB. Jadi KMB itu banyak membawa perubahan di bisnisku terkhusus. Karena mentornya mungkin pas sesuai sama ritme bisnis saat ini bisa disesuaikan. Jadi sangat ngefek sama saya Kak. Jadi saya bersyukur ada program KMB. Jadi KMB itu yang tadi Om Firman bilang ilmu-ilmu coachingnya ya seperti jadi itu. Kita di mentor Kak. Jadi kita di direct, ditarik. Jadi bukan di direct. Direct ya. Di direct. Ya. Masuknya di direct. Ya. Jadi itu hebatnya KMB di TDA yang hari ini saya dapat itu berubah sekali bisnisku Kak. Wah, Masya Allah. Gara-gara KMB dari program TDA itu. Wah, keren memang. Oke, terima kasih ya. Saya ke Kak Ula ya, asal bukan Al-Ula ya. Kalau saya Kak, program yang paling saya suka itu ada 2. Apa itu? Jadi yang pertama KMB juga sama. Terus yang kedua itu saya suka program TDA Peduli Accidental. Jadi yang kayak accidental. Accident. Iya, yang accident yang kalau saya sebenarnya tidak mau ya itu terjadi, tapi saya senang perjalanannya, perjalanannya, buru-burunya, apanya, pokoknya semua skillnya itu anak-anak dilihat semua di situ Kak. Dia business owner, tak bisa jadi suruh, dia business owner kasih keluar ke ilmunya tentang bisnisnya. Kadang-kadang jahil juga ya, ada kesempatan gitu ngerjain. Nah. Jadi kalau kayak accidental itu Kak, yang kayak kemarin ada gempa Masamba. Gempa Mamuju. Jadi itu sangat-sangat nikmat walaupun itu bolak-balik Makassar Masamba itu kita sampai 3 kali. Berarti Ula ini suka adventure-nya, petualangannya ya. Kurang lebih seperti itu Kak. Dan adrenalinnya. Iya. Soalnya yang banjir-banjir juga Kak, seru tuh, banjir-banjir, basah-basah sama anak-anak. Terima kasih. Kalau nih Pak Ketua ini divisi Markom. Oke, yang mana program kerja yang mana disuka dan mengapa? Iya, kalau saya ada 2 juga. Yang pertama itu soal supaya lebih fair ya, masing-masing 2 gitu. Yang pertama itu soal apapun yang dibuat sama divisi edukasi. Jadi kenapa begitu? Karena kan saya lihat mengedukasi teman-teman ini sudah luar biasa sekali. Jadi apa yang didapat dari situ itu bisa langsung diterapkan sama teman-teman. Yang kedua di TDA Makassar juga kan ada namanya TDA Club. TDA Club ini kita di situ ada berbagai macam olahraga, klub-klub, termasuk juga klub properti yang baru-baru ini di launching. Kalau di TDA Club saya senang olahraganya, lari-larinya sama teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi edukasi sama olahraga gitu ya. Betul. Oke, terima kasih. Saya ke Om Firman. Ya. Dari sekian banyak program kerja, apa yang paling disuka? 2 deh boleh, dan mengapa? Sebenarnya semua program menarik, tapi kalau diminta 2 itu yang pertama saya senang sekali kalau ada kegiatan tidak peduli Kak. Everything tidak untuk peduli. Orang-orang yang di luar berkontribusi untuk orang lain itu jadi energi menurutku untuk saya. Sama kalau yang kedua itu saya senang sekali event. Jadi kayak event pesta wirausaha kemarin tuh kayak bisa Kak kasih ki 100%-nya diriku tuh untuk bisa bikin event itu terlaksana. Walaupun memang event itu secara keuntungan untuk pribadi kan memang tidak ada, tapi itu untuk komunitas dan itu untuk memperkenalkan TDA, memperlihatkan bahwa ya ada ekosistem belajar UMKM di Makassar. Oh, berarti kepedulian dan pelayanan. Suka ya. Kepedulian yang tadi yang TDA peduli, dan kemudian pelayanan yang kayak ada event-event dan sebagainya kayak gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong
untuk TDA. Oke, terakhir Kak Susi, harapan-harapan dan pesan untuk orang di luar sana dan juga TDA, silahkan. Baik, kalau harapan saya sih semoga semuanya yang anak-anak muda ini bisa bergelut di dunia wirausaha, walaupun dalam divisi yang beda-beda, tapi sebagaimana tentang keteladanan kita sama Rasulullah kan pedagang juga, jadi ya salah satunya. Tapi di sisi lain juga it's okay Ji, enggak apa-apa kayak gitu. Selain itu juga kenapa saya mengajak ke teman-teman untuk wirausaha, ya sekalian juga mengajak teman-teman masuk ke member TDA. Ya, kayak betul gitu sekali ya. Iya, terus juga kalau misalnya pesan dan pesannya tuh apa tadi, pesan dan pesan atau saran atau apa? Pesan-pesan untuk apa? Dan harapan juga ke TDA. Oh iya, harapanku sama TDA ya tetap menjadi rumah bertumbuh untuk kita semua, rumah kembali, tidak pernah melupakan orang-orang yang ada di dalam, apalagi di dalam ini circle-nya bagus banget. Jadi saya juga nggak mau tinggalin TDA karena terlalu banyak banget orang yang baik di dalamnya. Saya juga terlalu banyak juga dapat insight dari orang-orang di dalamnya. Jadi memang benar-benar TDA ini adalah rumah bertumbuh bagi saya dan suami dalam bidang wirausaha. Luar biasa. Terakhir untuk Kak Ulla, silahkan. Apa pesan-pesan untuk orang di luar sana dan harapan untuk TDA? Sebenarnya kalau pesan-pesan sebenarnya saya teringat dengan kata-katanya Kak Iping. Jadi Kak Iping pernah bilang, Kak Iping itu ketua TDA 5.0. Oke. Nah, Kak Iping bilang orang yang pertama dan terakhir yang percaya dengan mimpimu itu kau sendiri. Di situ saya langsung bergetar, dan pesan ini saya mau sampaikan ke semua teman-teman pendengar Smart FM. Terus kalau harapan saya ke TDA sama seperti Kak Susi. Semoga ini TDA menjadi rumah tempat saya bertumbuh, karena di sini saya dari Minas, tidak tahu apa-apa, menghadapi orang tua juga tidak tahu. Di sini saya belajar, bertumbuh, bersabar. Itu, dan tidak bisa Kak balas apa yang itu karena saking ininya. Oke. Seperti itu. Oke, luar biasa, terima kasih Kak Ulla ya. Oke, terakhir Pak Ketua, silahkan melengkapi mewakili semua teman-teman TDA yang ada di Makassar, narasumber dan sebagainya. Silahkan pesan-pesan dan harapan untuk TDA. Iya, yang saya percaya itu kan kesuksesan itu adalah hak orang berilmu. Nah, bisnis itu juga ada ilmunya. Nah, itu yang kita perlu cari. Orang-orang, kita perlu berkenalan dengan orang-orang yang sebenarnya sudah punya ilmu. Dia punya lingkungan yang baik. Dan itu saya juga temukan di TDA, Kak. Kalaupun harapanku untuk TDA ya 10 tahun, 1 dekade saya di TDA, saya harapanku semoga ini bisa, TDA itu bisa jauh. Rumahnya bisa saat ini kalau misalnya dia masih 1 lantai atau 2 lantai, semoga dia bisa jadi 40 lantai. Dia jauh, ya jauh, melambung tinggi ya. Melambung tinggi, kayak membernya tumbuh, orang-orang di dalamnya tumbuh, semakin banyak mentor, semakin banyak orang yang dapat kemanfaatnya di TDA. Ya, semoga bisa join juga Indonesia. Ya. Amin. Amin. Gitu, Kak. Oke, itu. Siap, terima kasih teman-teman dari TDA Makassar. Boleh tepuk tangan dulu dong. Sehat selalu, kita jumpa lagi ya di lain kesempatan insyaallah ya, seperti itu. Sampai jumpa lagi. Dan itulah tadi Smart Listeners dan viewers dimanapun Anda berada, tentang program kita di Smart Community dengan tema dari gagal ke bangkit, mental juara entrepreneur bersama komunitas pengusaha TDA Makassar, edisi Rabu 10 September 2025. Dan tentunya bersama saya RD Sam, insyaallah kita berjumpa kembali dalam program Smart Community ya pekan depan, setiap hari Rabu pukul 5 hingga pukul 6 sore di Smart FM 101,1 Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Dan kita semuanya di sini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pekan depan Smart Listeners.